pertanyaannya adalah kok gue nggak tahu nggak Nabi Isa-nya gitu. Oke, aku mau ngetes pengetahuan Mas tentang Yesus. Yesus itu orang mana, Mas? Bethlehem. Bethlehem lahirnya, tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem. Iya. Tapi orang mana? Orang Arab. Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah halfway. Timur Tengah. Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih. Itu ya benar. Bukan kan? Bukan. Iya. Dan karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat. Benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu. Langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim, Muslim is Arab gitu maksudnya. Nah ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu gitu kan ya, bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, dari tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tahu kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku, namanya Yesus. Kalian tahu? Itu bukan joknya Semi Obed ya? Ada lagi satu lagi sebelumnya. Jadi kalau Semi Obed kan Muslim, dia Kristen, dia Kristen dan Palestina. Iya. Dan itu kan kayak nggak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih nggak bisa nyambung Palestina Kristen itu nggak bisa nyambung. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa ada satu tempat. Ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah, Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur Kasdim. Pada saat itu namanya bukan Irak, namanya Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Sumeria. Sumeria. Jadi nama kotanya Ur Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah sampai ke Harran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah ini kalau orang baca Alkitab tahu Kanaan. Karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan. Atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah. Tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah. Namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu tuh tempat banjir. Dari dulu tempat banjir. Makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukan hanya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik, dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah singkat cerita Bunda Sarah ini nanti punya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf. Saat ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya. Abraham. Betul. Nah kalau kita ngeliat ini lebih mudah nanti kita ngeliat Yesus. Nah karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda. Yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah Yehuda, entah dari Yehuda ada yang bilang dari Lewi. Tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus. Sorry saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail itu punya Ismail dari Bunda Hajar. Ismail anak dari Bunda Hajar. Nah, kalau terus Bunda Sarah, dari Bunda Sarah ada lagi tuh. Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub. Jacob. Dari Ismail? Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad. Oke. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yahuda? Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda. He's Tapi Jewish. He's Jewish.
Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish. Tapi Ustadz ngambil itu kenapa? Dasarnya Ustadz Frisya apa? Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkanlah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ, yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal namanya King Herod, Herodes, Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Nah, ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Joseph gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria ini bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Dari mana taunya? Jadi gini ceritanya. Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Pernah dengar, Mas? Iya. Zakaria itu punya istri. Namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria. Menurut tradisi yang lain Maria adalah keponakan dia. Jadi ini ada tradisi beda-beda sih memang. Tapi yang jelas kerabat lah ya. Nah, jadi Elizabeth ini kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu namanya yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki. Nah, ini di dalam Islam Al-Quran bilang, ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas? Iya. Ali Imran ini adalah bapaknya, Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Nah, ini bedanya. Bedanya adalah Maria yang jelas kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan. Oke. Harusnya dia berkhidmat di Baitul Maqdis, gitu kan ya. Nah, karena dia harusnya berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang kamu bakal hamil. Dia bilang gila, kenapa gua hamil? Enggak sih, enggak bilang gila sih. Itu tambahan. Nah, itu cerita gue gitu refreshing ya. Itu refreshing ya. Kenapa gua bisa hamil? Kan gua nggak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, raja baru? Kan gue rajanya. Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Wow. Maka di ada sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, dua orang, Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus, ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir.
selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka. Baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes. Di kita namanya Yahya. Nah Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Nah di situ terus kemudian karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip the process. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau lebih soal. Tapi itu bedanya kan kalau kita mau bilang bedanya. Jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit. Nah itu adalah sedikit brief tentang Yesus. Jadi kita harus tahu dulu, pertama dia orang Yahudi. Yang kedua, menurut orang Romawi, itu mereka memandang sama Yesus adalah orang Yahudi yang mendakwahkan agama Yahudi. Sebagaimana mereka sudah dealing dengan orang-orang Yahudi sudah sejak lama. Itu aja bagi orang-orang Romawi. Tadi kan disebut 3 tahun doang tuh. Ya. Periode dakwahnya. Periode dakwahnya atau periode kenabiannya? Periode dakwahnya. Karena setauku dari sejak lahir dia sudah dalam tanda kutip ya, sudah benar-benar magic. Di dalam Al-Quran dia dikatakan ngomong ketika masih dalam gendongan ibunya di kain lampin. Dia sudah ngomong. Lalu kemudian di Alkitab diceritakan 12 tahun dia sudah bisa ngedebat ahli Taurat. Jadi kita bisa mikir gini, aku dulu mikir, ngedebat ahli Taurat kan gampang. Zaman sekarang orang netizen juga pada ngedebat kan itu kan. Tapi beda. Dulu itu teks itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi teks itu, bukunya atau lembaran-lembaran kitab suci itu nggak dimiliki oleh semua orang. Karena nggak ada mesin pencetakan. Pertama, teksnya udah langka. Yang kedua, kalaupun ada, nggak semua bisa baca. Iya betul. Karena semua orang belum tentu bisa baca. Baca itu hanya bisa dimengerti oleh beberapa kelompok yang elit di antara masyarakat. Nah maka amazing banget 12 tahun ini anak punya pengetahuan tentang Taurat. Maksudnya ya aneh dari mana dia belajar gitu loh. Bapaknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia punya pengetahuan dan bisa ngedebat ahli Taurat padahal nggak punya akses ke situ. Saya mencoba untuk memahami kondisi pelan-pelan ya. Iya, kondisi ketika Nabi Isa kembali itu ke Yudea dari Mesir. Kan dikatakan dia ke situ mengajar. Betul. Dan keyakinannya adalah mengajar ajaran Yahudi. Betul. Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, tapi untuk menggenapi. Itu kan yang sangat terkenal kan di orang Kristen. Menggenapi apa yang dibawa oleh Musa kan. Berarti dia tidak menghapuskan apa yang dibawa oleh Musa. Dia menggenapi itu. Terus jadi ajaran agama barunya kapan? Iya. Ternyata ini menurut Islam dan menurut aku tidak menurut Islam, tapi menurut tradisi orang Kristen. Orang Kristen sendiri itu baru dikatakan sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di Antiok. Antiok sekarang di Antakya di Turki. Sebelum itu mereka tidak disebut orang Kristen, hanya disebut dengan sekte Mesianik Yahudi. Sekte Mesianik itu yang meyakini adanya hari pembalasan. Ustadz tahu ini karena dulu Ustadz agamanya? Waktu dulu aku nggak belajar seperti ini sih. Akhirnya setelah aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku harus lebih banyak mempelajari tentang Nabi Isa. Maka ketika itu aku belajar lebih banyak. Nah jadi akhirnya aku jadi ngerti, oh ternyata mereka tidak disebut dengan Kristen dari dulu. Tapi mereka mungkin baru disebut Kristen ya sekitar 20 tahun atau 30 tahun setelah Yesus wafat. Itu baru mereka disebut dengan Kristiani. Sebelumnya mereka disebut ya Jews, orang-orang Yahudi. Iya. Itu aja tetap juga jadi perdebatan ya, karena bukan cuman nggak banyak sepakat bahwa dia bukan kulit putih, banyak juga ya kan, banyak yang nggak sepakat soal bahwa dia seorang Yahudi. Betul. Terus ya banyak mencarnya tuh. Ya, misalnya contoh orang-orang hitam di Amerika meyakini Yesus berkulit hitam, karena di dalam Alkitab Yesus berkulit seperti tembaga, which is sangat wajar kalau kita ngelihat ras orang Yahudi memang berkulit seperti tembaga yang jelas bukan white kan gitu kan ya. Tapi kalau di gambar-gambar kan kita lihat Yesus selalu white. Iya betul. Ya tergantung sih, kalau misalnya yang gambar orang Cina jadi sipit. Saya baru mau ngomong. Iya benar ada. Iya ada Yesus yang agak Yesus Asia nih. Nah betul. Artinya semua orang mungkin punya penafsiran terhadap Yesus ya. Tapi yang jelas Yesus orang sana. Ini yang saya juga pengen
pelajari dan ini mohon maaf ya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi banyak ahli yang bahkan tidak beragama Islam itu punya keyakinan bahwa Rasulullah itu tuh tokoh sejarah karena bukti-bukti kehadirannya secara fisik ada. Nah, kontranya adalah anggapannya oleh mereka bahwa Nabi Isa atau Jesus Christ itu masih diperdebatkan ini tuh orang benar apa enggak ya? Tapi kalau dari deskripsinya Ustaz Felix Xiao beneran ada banyak kejadian, tempat dan segala macamnya gitu. Benar-benar kejadian dan menurutku ada banyak sekali juga bukti-bukti otentik yang mengatakan tentang itu sih. Misalnya contoh kalau kita lihat bukti-buktinya yang ada di sana. Tapi Yesus itu kan hidupnya kan kalau sekarang udah jelas 1 Masehi lah anggaplah ya. Walaupun sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail. 1 Masehi sampai 33 Masehi misalnya ketika dia disalib dalam tradisinya orang Kristen tapi bagi kita diangkat misalnya. Nah, jamaah-jamaah ini baru muncul sekitar tahun 50-an. Jadi jamaah kata-kata Kristen itu baru muncul ketika tahun 50-an. Iya, sekitar belasan 15-an tahun kemudian. Benar. Dan yang mendakwahkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang dulunya bersama dengan Yesus. Si disciples. Betul. 12 disciples itu. Berarti mereka benar-benar ada dan Yesus benar-benar ada. Dan memang catatan-catatan pun dari Alkitab ketika dikonfirmasi dengan catatan-catatan yang tidak bisa didebat lagi, ini memang mirip. Bukan mirip pas, cocok. Misalnya contoh kayak gini. Herodes ketika dia memberikan sensus itu ada. Ada Quirinius ketika memberikan sensus itu juga ada. Nah, dan itu di dalam Alkitab juga ada. Jadi artinya match sih antara kisah sejarah dengan apa yang ditulis dengan Alkitab. Artinya orang ini kalau dikatakan ada atau tidak, ada. Pasti Nabi Isa tuh di atas rata-rata spesialnya. Dibanding mungkin nabi lain. Sehingga beliau bisa menginspirasi lahirnya agama baru. Nah, kalau kita lihat begini, sebenarnya aku nggak sepakat kalau disebut dengan agama baru. Tapi dia cuma bilang bahwasanya aku cuma menggenapi apa yang dibawa sama Musa. Artinya memang dari dulu dari nabi ke nabi ya memang cuma seperti itu, tidak ada yang bawa agama baru. Contoh misalnya kayak Musa ke Harun misalnya ya. Musa diteruskan Harun cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Musa. Harun lalu kemudian ke Yusya bin Nun. Yusya juga cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Harun dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan Yesus. Yesus itu menurutku ya tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada. Cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way. The way. As-sirat dalam bahasa Islam. Akan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Qur'an Yesus sendiri berkata di dalam Al-Quran, hadza siratum mustaqim, yang aku ajarin ini adalah jalan yang lurus. Artinya kita jadi ngerti, oh cocok nih ketika orang-orang pastor-pastor bilang ajarannya adalah the way. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Yesus bilang hadza siratum mustaqim, ajaranku ini adalah ajaran yang lurus, gitu kan ya. Itu adalah di dalam Al-Quran. Nabi Isa tuh nabi ke-20. Nabi kalau di urutan Al-Quran ya nabi ke-24. Yang kita hafal. Setelah itu Nabi Muhammad yang kenapa terakhir. Ustaz ngomongnya gitu? Karena 24 itu yang tertulis. Ada banyak yang gak tertulis. Oh gitu. Iya. Itu yang diajarin waktu SD 25 memang. 25. Tapi kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Wow. Banyak yang ngeklaim dibanding 25 kan. Iya. Nah, itu ada 124.000 nabi. Ditutup dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya. Ya. Rasulullah yang menyempurnakan gitu. Betul. Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam gitu kurang lebihnya. Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam. Iya. Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Karena satu ajaran sebenarnya. Betul, turunnya sama-sama dari Allah. Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya nabi mana yang gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah, seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi
orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Oh. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin. Ya, gitu kan ya. Itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan harusnya kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikkan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya. Ini tercatat juga di Alkitab nggak? Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi nggak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Tahu Yesus ngomong apa? Dia nunjuk satu pintu. Ada satu pintu di Yerusalem namanya pintu lubang jarum. Karena orang-orang ketika masuk ke dalam pintu itu setelah matahari terbenam, itu kan pintu-pintu yang normal ditutup, dia harus lewat pintu itu mas. Nah pintu itu cuma bisa dilewati oleh manusia doang. Sedangkan kalau orang bawa unta, maka unta itu harus disuruh nunduk lalu ditarik sama manusia. Setengah mati lah. Makanya mereka bilang ini pintu lubang jarum. Maka Yesus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya dong. Sama kayak kata Rasulullah kan ya. Rasulullah kan mengencourage orang-orang miskin jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang kaya. Karena kalian punya surga sendiri kan gitu kan ya. Nabi Isa juga punya sesuatu yang sama.